Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TVRI Stasiun Aceh dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini kami dapat kembali hadir menyapa pemirsa dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh. Pemirsa, sore ini kita akan berbincang-bincang terkait tema yang cukup menarik untuk kita bahas terkait dengan meraih berkah Ramadan dengan istighfar dan salat malam. Tentu pemirsa sering sekali mendengarkan kalimat berkah. Berkah ilmu, berkah rezeki, berkah umur. Nah, bagaimana pula dengan berkah Ramadan yang tentu saja kita semua ingin meraih keberkahan. Dan salah satu caranya adalah dengan istighfar dan juga salat malam. Kita akan mengetahui lebih lanjut terkait dengan tema ini pemirsa dengan pemateri atau narasumber kita yang sudah berhadir di studio TVRI Stasiun Aceh. Beliau adalah Ustazah Hajjah Rahmatillah SAG MAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, gimana kabarnya untuk sore hari ini? Alhamdulillah, semoga lebih sehat dan bisa menyelesaikan puasa di bulan suci Ramadan. Iya, dan sampai selesai nanti insya Allah. Ya, baik. Ustazah, langsung saja terkait dengan tema kita yang cukup menarik untuk kita perbincangkan sore hari ini. Silakan bisa langsung menyapa pemirsa di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali kepada pemirsa TVRI dimanapun berada, semoga Ramadan yang dilalui tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya, insya Allah. Dan semoga Allah mudahkan kita di dalam segala aktivitas ibadah kita, dan tentunya setiap langkah yang kita gerakkan, setiap hela nafas yang kita hembuskan, kita harap dan berdoa kepada Allah menjadi pemberat mizan hasanah kita di yaumil mahsyar, insya Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali Khadijah pada sore hari ini. Semoga kita senantiasa berada dalam kesehatan dan afiah tentunya, karena memang kalau menarik ya ketika disebutkan berkah, kita selalu menyebutkan berkah, dan kalimat berkah itu ternyata sangat lengket dengan kita. Kenapa disebut lengket? Ketika kita berdoa, setiap mau makan ini, misal setiap mau makan kan kita membaca Allahumma barik lana. Yang kita minta adalah ya Allah berkahilah makanan ini. Kemudian kita tidak minta bahwa makanan itu menjadi enak gitu ya. Kita tidak minta bahwa makanannya menjadi lezat. Kemudian lagi juga ketika ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, ketika kita memasuki di awal bulan Rajab, doa yang senantiasa kita lantunkan juga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam artian bahwa keberkahan ini adalah yang menjadi harapan setiap muslim, setiap mukmin yang mengharapkan ridha Allah. Karena kenapa? Ternyata kuantitas belum tentu menjamin kualitas. Ketika rezeki itu banyak, apakah ada keberkahan di dalamnya? Ketika rezeki itu banyak, tidak kita manfaatkan kepada jalan yang Allah sukai, yang Allah cintai, maka rezeki itu bukan merupakan suatu keberkahan, tetapi malah rezeki itu akan menjadi bala untuk orang yang menerimanya, na'udzubillah. Begitu juga misal Ramadan ini kita sikapi sebagai bulan di mana untuk misalnya kami nih yang ASN dengan bulan Ramadan menjadi penyemangat untuk datang ke tempat kerja itu dalam kondisi yang terlambat. Alasannya apa? Karena bulan puasa. Kemudian lagi untuk meninggalkan segala kewajiban yang barangkali menurut kita hubungannya itu dengan manusia, ternyata ini bukan berkah. Tetapi bagaimana ketika kita maknai bahwa keberkahan itulah sebenarnya yang menjadi harapan kita, baik itu berkah umur. Ketika disebut berkah umur artinya umur yang kita gunakan, yang Allah titipkan kepada kita, entah berapa itu jumlahnya, semuanya itu berada di dalam ketaatan dan amal salih kita kepada Allah. Maka itulah hakikatnya keberkahan. Berarti senantiasa dalam ibadah begitu? Senantiasa dalam ibadah, dan ibadah yang dimaksud itu bukan berarti, oh saya nggak akan bangun-bangun nih dari sajadah terus menerus, saya nggak akan keluar, nggak juga. Jadi yang jelas misalnya dalam salat Jumat lah misalnya, ketika selesai kalian itu salat, kemudian apa yang kalian lakukan? Bertebaranlah di muka bumi, mencari fadilah, mencari apapun kepentingan, mencari apapun keuntungan dan keinginan untuk kebahagiaan hidup kalian yang berada di dunia ini. Tetapi bagaimana
metode seorang mukmin di dalam menyikapi keberkahan ini, apapun yang dia lakukan di dunia ini semuanya diniatkan untuk Allah, semuanya diniatkan untuk mencapai ridha Allah, maka itulah namanya keberkahan. Jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Jadi Ridhonya tidak harus Allah. selalu di sajadah Ustazah ya. Tidak, Dimanapun. Karena kalau seandainya selalu harus di sajadah, bagaimana ketika dikatakan wabtaghi fima atakallaha darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Baik. Silahkan kalian cari akhirat, tapi jangan lupa porsi kalian ini di dunia ada. Oke. Jadi nggak perlu terlalu melankolis. Saya nggak perlu kerja, saya nggak perlu cari rezeki, saya cukup ibadah saja. Kita ini bukan Maryam loh, yang Allah berikan makanan dari surga. Iya. Tapi kalau kita ini tujuan, kenapa kita misalnya bekerja? Yang pertama untuk mencari ridha Allah. Iya. Ketika kita niatkan mencari keberkahan dalam rezeki kita, maka rezeki yang kita peroleh itu kita akan perhatikan apakah ini halal atau tidak, Baik. apakah Allah itu ridha atau tidak. Ketika itu sudah kita dapat, maka kita akan ringan untuk menginfakkan sebahagiannya di jalan Allah, karena kita tahu yang kita dapatkan itu bukan untuk kita semuanya. Jadi efeknya besar juga Ustazah ya. Sangat besar. Kalau kita mendapatkan rezeki dan rezeki itu berkah, maka mudah kita berinfak. Mudah, Masya iya. Allah. Nah, jadi ke situ dia arahnya. Ketika Allah ketika Allah itu menginginkan kebaikan untuk kita, maka Allah akan mudahkan kita untuk beramal salih. Nah, baik, bicara terkait dengan berkah Ramadan tadi Ustazah. Ini kalau seandainya kita mendapatkan berkah Ramadan ini, apakah juga salah satu efeknya adalah membuat kita ringan dalam melaksanakan berbagai amalan di bulan Ramadan Ustazah? Tentu, karena kita lalu tidak akan merasa bahwa kewajiban menahan lapar dan haus ini yang identik terjadi di bulan suci Ramadan ini menjadi suatu hal yang akan menghalangi semua kegiatan kita. Baik. Kenapa? Lagi-lagi kita memiliki sirah an-nabawiyah. Bukankah perang Badar itu terjadi Di ketika bulan bulan suci Ramadan. Ramadan? Benar. Dan ketika ternyata bukan saja di bulan Ramadan, alhamdulillah ketika musim haji kemarin kami sempat ke Badar, ternyata di Badar itu memang panasnya luar biasa. Sampai air keran itu kalau kita pakai bisa untuk, yang namanya kita orang Indonesia ya, bisa untuk buat pop mie, segitu panasnya Panas sekali, Masya airnya. Allah. Lalu kemudian kita mengambil pengalaman Rasul dan juga para sahabat, kita di sini berperangnya apa? Melawan hawa nafsu kita sendiri nih, tanpa ada diperintahkan untuk pegang senjata misalnya. Lalu bagaimana kondisi saudara-saudari kita yang ada di Palestina? Baik. Yang mereka tidak tahu, maka pernah kita dengar ketika anak-anak itu mengatakan apa? Kami sahur di Palestina dan kami akan berbuka di Jannah. Jadi Masya Allah. hal itu barangkali yang menjadi motivasi kuat untuk kita, bahwasanya keberkahan itu ternyata ketika kita bisa mencukupkan kebutuhan kita sebatas, kebutuhan itu tidak berlebihan, dan alangkah lebih baiknya ketika kita bisa berbagi dengan hamba Allah yang lain yang juga lebih membutuhkan. Tentu saja apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina pemirsa menjadi kesempatan kita untuk terus bersyukur karena mereka begitu luar biasa keimanannya juga kepada Allah. Bahkan ada bahasa kami sahur di Palestina tapi kami berbuka di surganya Allah. Masya Allah sekali Ustazah. Baik, barangkali bisa sedikit memberikan gambaran juga terkait dengan tolak ukur. Apa sih yang bisa kita identifikasi untuk diri kita sendiri nih Ustazah? Ini kira-kira Ramadan saya berkah atau tidak? Sebelum kita nanti berbicara tentang apa-apa sih yang kita harus lakukan Ustazah. Kalau dikatakan tolak ukur, apapun gambaran yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, apapun barometer yang Rasul sampaikan di dalam hadisnya, tentu itu menjadi tolak ukur untuk kita sendiri. Baik. Kita tidak punya hak untuk mengukur bahwa ibadah orang itu baik atau tidak, diterima atau tidak. Barangkali yang berhak, misalnya ada triknya ataupun rumusnya, ini untuk syarat wajib puasa, syaratnya ABCD. Iya. Itu semua orang paham. Tetapi untuk mengatakan Anda tidak sah puasanya, kita tidak punya hak untuk mengatakan itu, karena yang tahu itu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian sekali lagi apapun yang digambarkan oleh Al-Qur'an yang merupakan kitab suci, way of life untuk kita, yang menjadi hudan linnas, petunjuk untuk semua manusia, siapapun mereka. Dan kemudian apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul sebagai uswatun hasanah kita, lagi-lagi itu semua menjadi barometer dan tolok ukur untuk kita bercermin diri kita sendiri. Tidak ada hak, sekali lagi, meskipun itu pasangan kita, meskipun itu anak kita. Karena kenapa?
balik lagi manusia itu Allah bekali dengan akal, Allah bekali dengan hati. Tinggal lagi apakah dia gunakan akal itu sesuai dengan rule yang diberikan. Karena ada akal yang digunakan untuk memikir pikiran yang mulus, tapi tidak sedikit akal itu menjadi pikiran yang bulus. Jadi makanya balik lagi kepada individu kita. Baik. Baik, ini Ustazah kembali lagi terkait dengan pembicaraan kita berkah Ramadan dengan istighfar. Nah, pemirsa juga tentu sangat ingin tahu nih, istighfar yang bagaimana sesuai dengan anjuran baginda Nabi yang kita bisa terus amalkan sehingga bisa mendatangkan keberkahan untuk Ramadan kita, Ustazah. Baik. Ketika kita lihat di surah Az-Zariyat itu dari ayat 15 sampai ke ayat 23 itu ada rumusan atau ada kriteria bagaimana sih sebenarnya yang disebut dengan orang al-muttaqin. Karena goal kita ketika Allah menyeru la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi dengan berpuasa itu ekspektasi nih, kalau kata orang-orang sekarang, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadi dalam bingkai ketakwaan. Lalu untuk meraih ketakwaan itu, apa sih yang harus kita lakukan? Ternyata di Az-Zariyat ayat 15 sampai ke 23, itu bisa nanti kita akan tadabburi bersama, kita belajar lagi bersama karena Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, maka hendaklah kita bermesra-mesraan lebih banyak dengan Al-Quran itu. Ketika Allah mengatakan, innal muttaqin fi jannati wa uyun. Jadi Allah langsung mendeklarasikan sesungguhnya orang-orang bertakwa itu di dalam surganya Allah. Ayat Al-Quran ini salah satu mu'jizatun min i'jazil Quran. Kemu'jizatan Al-Quran itu mau kita baca dari mana? Maka yang akan kita temukan adalah hidayah. Baik kita mulai dari awal, dari suratul Fatihah ke An-Nas, atau kita balik dari An-Nas ke suratul Fatihah, atau dari tengah ke kanan, tengah ke kiri, semuanya kalau kita mengkaji, kalau kita mentadaburi, maka yang akan kita peroleh adalah bahwa ternyata ya Allah tidak ada syariat pun, tidak ada satupun syariatmu itu yang tumpang tindih, tapi semuanya mengarah kepada muara yang satu, yaitu mencapai ridha Allah. Ketika dikatakan orang bertakwa itu di dalam surga, maka otomatis la'allakum tattaqun yang Allah seru di dalam Al-Baqarah sebagai perintah puasa itu juga tujuannya adalah surga. Dan malah ada nama surga khusus kan, yang namanya pintu khusus di surga itu yang namanya Babur Rayyan, yang khusus itu menjadi pintu masuknya atau gate-nya orang yang berpuasa. Jadi betul-betul istimewa. Betul-betul istimewa. Nah lalu kemudian ketika Allah mengatakan orang-orang yang bertakwa itu di sini disebut bahwa salah satu cirinya itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Di ayat sebelumnya itu sudah disebutkan. Mereka orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah qalilan minal laili ma yahja'un. Apa arti ma yahja'un? Ya namun orang bertakwa itu salah satu cirinya itu sedikit tidur malam. Oke, baik Ustazah, ini terkait dengan bagaimana sedikit tidur malamnya nih ya. Baik, kita akan segera kembali, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, Ramadan penuh berkah segera kembali.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih terus bersama kami dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh. Masih dengan tema kita yang cukup menarik, meraih berkah Ramadan dengan istighfar dan salat malam. Bersama dengan Ustazah Hajah Rahmatillah SAG MAG. Baik, kembali lagi Ustazah terkait dengan yang tadi sempat Ustazah sampaikan, sedikit tidur malam. Nah, ini menarik Ustazah, bagaimana? Kita tahu salah satu ciri Ramadan itu ada syariat salat tarawih. Benar. Dan salat tarawih itu menjadi ciri khas bulan suci Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Mau misalnya kita sangat rindu dengan tarawih, mau salat di bulan lain, Tidak maka itu bisa. nggak matching Nggak dia, berlaku. karena nggak ada. Baik. Karena kenapa? Waktunya tertentu. Iya. Jadi kalau kita berpikir seperti ini berarti puasa ini ada hampir kemiripannya dengan ibadah haji gitu kan. Iya. Kalau ibadah haji itu sendiri tentu al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang tertentu. Iya. Di luar bulan itu maka bukan haji namanya. Begitu juga dengan tadi qiyamul lail atau mendirikan, menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan barangkali khususnya, itu sebenarnya kalau saya sering katakan itu merupakan diklat untuk kita-kita yang mungkin masih agak kurang nih untuk menghidupkan malam sepanjang tahun. Betul. Ketika kita merasa kurang menghidupkan malam sepanjang tahun, maka diklat tarawih ini adalah menjadi sarana yang begitu ampuh yang Allah sediakan kepada kita untuk melatih bagaimana kita bisa menghidupkan malam itu. Nah, jadi supaya kegiatan malam di bulan suci Ramadan ini akan menjadi fondasi ketika kita nanti di bulan-bulan yang lain akan menghidupkan malamnya dengan lebih banyak begadang untuk ibadah, dan juga dikatakan bukan berarti melalaikan apakah sepanjang malam harus ibadah membuat siangnya kita nggak bisa kerja tidur, enggak juga. Kita kan punya porsi nih. Jadi kalau Rasul katakan itu apa? Tidur itu lebih awal, dan kita nanti tentu insya Allah akan bangun juga lebih awal. Kenapa? Metabolisme tubuh kita ini sangat patuh dengan sang penciptanya. Tetapi kenapa hari ini kita lihat kondisi justru di bulan lain selain bulan Ramadan itu banyak sepertinya misalnya kota-kota itu hidup pada malam hari. Betul. Tapi dia akan redup pada siang hari. Nah, yang sebenarnya yang diinginkan adalah menghidupkan malam, menghidupkan dalam tataran ridha Allah untuk mencari keberkahan. Berkahnya di mana gitu kan? Ketika dikatakan kita menghidupkan malam, kemudian memperbanyak sholat malam yang dilatih tadi nih, dari awal dilatih dulu dengan sholat tarawih. Kita tinggalkan dulu pro kontra dengan jumlah rakaatnya, nah gitu kan. Jangan nanti di sini kita bahas pula ini Khadijah yang 20 sudah yang 8, ini nggak akan selesai kita ini. Tetapi yang kita lihat bahwa ada nilai tersendiri, ada leg spesialisnya di bulan Ramadan ini, yaitu digalakkannya. Katakanlah kalau seandainya kita tidak mengatakan bahwa ini fadilahnya begini, tapi digalakkan untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan ini dengan adanya salat tarawih. Kalau sekiranya sudah seperti itu, maka kita lihat di surah yang lain, di Al-Muzammil misalnya juga Allah menyebutkan di situ qumil laila illa qalila. Ketika Allah katakan qumil laila illa qalila, dimulai dulu dengan dirikan atau hidupkan salatlah pada malam hari kecuali sedikit. Yang dimaksud kecuali sedikit bukan salatnya yang sedikit di malam hari, tetapi tidurnya yang sedikit di malam hari. Tidak dibalik gitu kan. Nah, lalu
Kalau kita lihat, kenapa hari ini kok malamnya itu terasa seperti itu? Pertanyaannya lagi, kita menilai amal kita itu, yang kita lakukan itu berkah, yang kita lakukan itu dalam ridha Allah atau bukan? Balik lagi, sesuai nggak dengan juklak dan juknisnya agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ketika dikatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidur, bukan berarti sedikit tidur, oh berarti ini menjadi pembenaran, boleh dong saya ini begadang sampai sepanjang malam, apalagi ada warung kopi yang buka 24 jam, nah gitu kan. Tetapi lihat sambungan ayat ke depannya, wabil asharihum yastaghfirun. Ketika disebut kalimat sahur, ini sepertinya memang identik sekali dengan bulan suci Ramadan. Meski di bulan lain kita ada puasa, tapi puasa di bulan lain itu puasa sunnah, kecuali puasa qadha atau puasa nazar kita. Nah, ketika di ayat ini Allah menyebut wabil ashar, pada waktu sahur di bulan Ramadan tentu ada sahurnya. Nah gitu kan. Dan yang membedakan barangkali puasa kita dengan puasa umat sebelumnya adalah sunnahnya kita makan sahur, yang menjadi menggapai keberkahan di bulan Ramadan itu. Nah, ketika salat malam lalu diganding dengan beristighfar, ini jelas kalimatnya di sini yastaghfirun. Akar kata dengan istighfar. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Lalu sebagian mufassir langsung menyebutkan, oh berarti ketika waktu sahur itu kita bukan membaca Al-Quran. Kita bukan lalu kemudian bertasbih. Kita bukan bertahmin atau bertakbir. Tapi apa yang kita lakukan? Wabil asharihum yastaghfirun. Ciri orang muttaqin itu adalah sedikit tidur di waktu malam, kemudian pada waktu sahur. Kenapa spesifik dengan waktu sahur? Ayat ini kalau kita ingin melihat munasabatnya, kalau kita ingin kaitkan, yaitu di surah Al-Isra, di situ juga Allah mengatakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Kenapa pada waktu sahur itu memperbanyak istighfar? Karena kita akan menyongsong salat subuh yang menjadi kunci pembuka siang hari kita. Nah, jadi ketika pada waktu sahur beristighfar, kalau kita ingin membahas tentang istighfar ini, tentu gambarannya istighfar itu ada tasbih di tangan, baik itu digital atau apapun itu namanya. Lalu kemudian kita duduk, nggak boleh kerja apa-apa. Nih kita istighfar aja. Bagaimana dengan kita? Nah, jadi kan ada trik tertentu gitu untuk beristighfar. Pasti. Kalau beristighfar itu kan sebenarnya dia nggak mesti harus duduk dulu menghadap kiblat, kan nggak seperti itu. Nggak ada mustaqbilal qiblati dulu, baru bisa beristighfar, kan nggak. Di mana? Kapanpun. Dalam keadaan apa? Tidak disyaratkan harus suci tubuhnya. Seorang perempuan yang menstruasi, lalu kemudian dia tidak berpuasa pada siang harinya, tidak melakukan salat pada siang dan malam harinya, boleh nggak beristighfar? Silakan. Malah ketika dia menjalani kondisi dia tidak berpuasa itu dengan paham bahwa ini adalah kodratnya yang membedakan dia, metabolisme tubuh dia dengan laki-laki, lalu dia syukuri itu, dia perbanyak istighfar, sembari apa? Sembari menyiapkan makanan untuk keluarga, baik itu untuk berbuka puasa ataupun untuk makan sahur, maka itu secara tidak langsung dia akan mendapati pahala yang double, combo double lah, kalau istilah kita bilang kan. Gimana combo double-nya? Ketika dia menyiapkan makanan, bukankah pada saat itu dia sedang menyiapkan idkhalus surur ala qalbil mu'min, memberikan rasa bahagia dalam hati orang mukmin, dan itu tidak ternilai berapa pahalanya. Tidak ada disebut memberi bahagia ke orang pahalanya 27, 28, enggak. Tidak ternilai. Tidak gitu ya? ternilai. Kalau rumus apa tuh fisika apa kimia yang begini tak terhingga. Ketika sudah tak terhingga, berarti Allah lah yang yudha'ifu liman yasha. Allah lah yang akan melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, ini berarti menjadi berita gembira juga untuk kaum ibu-ibu nih pemirsa yang perempuan, yang tentu saja kalau bicara terkait dengan sahur, menghidangkan makanan, meracik masakannya supaya dinikmati oleh keluarga, sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Tetapi ketika kita sudah mengetahui bahwa ini adalah momen istighfarnya kita yang paling utama yang dianjurkan, maka sangat indah sekali sambil kita memasak
makanan untuk keluarga kita, kita di situ terus menerus beristighfar. Masya Iya. Allah. Jadi dalam artian amal solih kita kita tabung dengan menyiapkan hidangan. Iya. Kemudian lagi dosa kita Allah harap Allah gugurkan, Iya. Allah ampuni dengan istighfar kita. Masya Allah. Karena disebutkan tidak ada dosa besar kecuali selalu diistighfarkan, dan tidak ada disebut dosa kecil kecuali dia terus ditimbun dan ditimbun. Baik, ini kembali lagi terkait dengan istighfar nih pemirsa, juga mungkin ingin tahu bagaimana kalimat istighfar yang paling baik untuk kita terus bacakan sambil kita menyiapkan sahur ini Ustazah. Kalau dikatakan istighfar itu yang ada di dalam apa disebut ada apa itu al-ma'surat yang biasa kita baca pagi dan sore, dan juga ada yang dicontohkan oleh Rasul setelah selepas salat itu kenapa kita beristighfar? Selalu membaca astaghfirullahalazim. Jadi dari kalimat ini sendiri, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Lalu bagaimana modelnya? Modelnya itu silahkan. Mana yang lebih mudah kita baca, astaghfirullah wa atubu ilaih, boleh. Aku memohon ampun kepada Allah, dan aku memohon ampun juga kepada Allah, ditaukidkan, dikuatkan lagi, silahkan. Lalu kemudian ada yang disebut dengan sayyidul istighfar. Nah ini Ustazah yang sangat ingin tahu, ada rajanya istighfar yang paling diutamakan disebut Ustazah. sayyidul istighfar. Karena kenapa? Kalau barangkali yang istighfar astaghfirullahalazim itu kita langsung memohon ampun ya. Iya, benar. Kalau yang Ustazah lihat, yang Ustazah pahami, mencoba memahami dari makna sayyidul istighfar itu dimulai dulu dengan apa namanya ya, dengan memuji Allah, dengan mengaku kelemahan. Allahumma anta rabbi. Kita bukannya apa ya? Apakah Allah itu tidak tahu kalau Allah itu Tuhan kita? Tahu. Tetapi sekarang penguatan dari kitanya ini, tahu diri kitanya ini. Allahumma, duhai Allah, anta rabbi, engkau itu adalah Tuhanku. Begitu kan? Ketika kita mengatakan begitu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kita kuatkan lagi, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ketika sayyidul istighfar, bentuk kalimat khitab yang ada di dalam sayyidul istighfar itu bukan wa atubu ilaihi, aku memohon ampun kepadanya, tidak, tetapi posisinya itu adalah mukhatab, berhadapan. Duhai Allah, engkau adalah Tuhanku. Kita persaksikan. Lalu kemudian la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Lalu kita menyebut lagi khalaqtani wa ana abduk, engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Nah itu, ketika kita paham posisi kita adalah sebagai hamba, apapun yang kita lakukan layaknya hamba sahaya, yang dia lakukan bukan menjadi miliknya, tapi apapun yang dilakukan adalah milik tuannya. Jadi kalau kita sebagai hamba ciptaan Allah, apapun yang kita lakukan, kita minta bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Baik, Ustazah, berarti terkait dengan kalimat sayyidul istighfar yang kita ucapkan ini, seandainya kita mampu amalkan, otomatis kita sebenarnya sedang berupaya untuk menguatkan lagi keimanan kita, gitu, Ustazah. Betapa kita merasakan kerdil dan rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kesempatan untuk menyombongkan diri. Kenapa? Ketika dikatakan wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan aku berada dalam ikatan janji denganmu. Janji apa? Bukankah dalam Al-Quran disebutkan ketika kita semuanya zuriat manusia ini diciptakan, kalau dikatakan zuriat spesies lah ya, cikal bakal spesies manusia itu diciptakan, Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua kita menjawab, qalu bala. Semuanya menjawab, benar ya Allah, syahidna, kami naik saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika dalam keseharian kita banyak belok sana belok sini, terjang sana terjang sini, maka ketika kita mengucapkan sayyidul istighfar, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, di situ ada kesadaran, tahu diri kita bahwa kita ini tidak bisa perfect untuk ibadah kepada Allah. Maka kita katakan, saya berada dalam janji kepadamu dan juga ikatan denganmu, tapi sebatas mana? Mastata'tu, sebatas kemampuanku ya Allah. Aku lemah. Ketika kita lemah, maka kita tidak menuntut kepada la yukallifullahu nafsan illa usaha, tapi itu menjadi kabar gembira bahwa Allah tidak menuntut kita kecuali sebatas kemampuan kita. Namun ketika kita selaku hamba, mastata'tu, sebatas aku mampu ya Allah, aku akan berada pada janji itu, aku akan berada pada ikatan itu sebatas aku mampu. Nah, lalu ketika
Abu ulaka bini'matika alayya. Aku serahkan semuanya dengan nikmat, aku serahkan keadaan ini dengan apapun nikmat. Aku menyerah kepadamu dengan apapun nikmat yang Engkau berikan. Gitu kan? Ketika itu yang kita sadari, artinya bahwa ya Allah, ketika aku menghitung, tentu la tuhsuha, tidak akan mampu. Helaan nafas saja, kalau misalnya kita ke rumah sakit melihat saudara-saudari kita yang alat bantu hidup itu pakai oksigen, yang tentu itu akan berjalan sesuai dengan nominal kalkulator yang dihitung. Lalu kita yang Allah berikan kesempatan dalam kondisi sehat, maka amat sangat pantas semua ini kita ungkapkan. Kenapa? Dengan istighfar itu tentunya harapannya adalah yang pertama meluluhkan hati kita. Baik. Karena manusia itu tentu angkuh dan sombong. Iya. Innal insana khuliqa halu'a. Senantiasa dia berkeluh kesah. Tapi dalam Sayyidul Istighfar ini, ketika kita pahami makna yang terkandung di dalamnya, maka tidak ada keluh kesah, yang ada adalah penyerahan diri kepada Allah. Baik, Ustazah, ini luar biasa sekali. Seandainya ya seluruh umat muslim, pemirsa dimanapun berada, kita mampu mengamalkan ini, maka rasanya kehidupan kita itu menjadi begitu nyaman, begitu aman, tidak ada masalah. Seperti itu ya Ustazah, karena kita senantiasa bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah, dan senantiasa berusaha agar dalam setiap aktivitas yang kita lakukan adalah untuk Allah. Dan kita berbuat untuk kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahannya seperti itu. Baik. Ketika Abu ulaka bini'matika wa Abu ubidhambi. Jadi kita datang menyadari semua nikmat yang Allah beri, dan kita hadir kepada Allah bidhambi, dengan dosa-dosaku. Nah gitu kan. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini penuh dengan dosa, ketika itulah seolah tubuh kita larut dengan segala situasi. Jadi makanya kalau ini yang kita sadari, tidak ada waktu yang membuat kita bisa menyombongkan diri. Tidak ada kesempatan di mana kita merasa lebih dari orang lain. Maka tidak akan keluar dari mulut seorang mukmin, dari mulut seorang hamba yang paham bahwa dia itu punya janji dengan Sang Pencipta. Tidak akan keluar dari mulutnya dengan merasa bahwa aku lebih baik dari dirimu. Karena kenapa? Kita menyadari bahwa kalimat itu bukan kalimatnya Adam. Kalimat itu bukan kalimatnya malaikat. Tapi kalimat itu adalah kalimatnya iblis laknatullah alaih. Ketika dia mengatakan, ana khairum minhu. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu enggak mau sujud? Aku lebih baik dari dia. Hati-hati dengan kalimat ini. Baik. Jadi Karena ketika kita sudah mencontoh sikap iblis. Iya, makanya ketika Sayyidul Istighfar ini kita baca, atau istighfar-istighfar yang lain, kita mencoba menghadirkan bahwa Allah itu di hadapan kita. Baik. Karena memang kalimatnya itu mukhatab, berhadapan, bukan ghair mukhatab, bukan dia itu dalam kondisi mustatir atau ya dhamirnya itu tersembunyi, enggak. Tetapi sama halnya ketika kita membaca suratul Fatihah di dalam salat. Baik Ustazah, ini mudah-mudahan ya kita pemirsa juga Allah berikan kekuatan untuk mampu mengamalkan sekecil apapun amalan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Karena yang paling penting lagi dalam bacaan istighfar kita adalah kita memahami apa yang kita baca, sehingga akan hadir hati. Dan mudah-mudahan Allah mengijabah segala apa yang kita minta, terutama di bulan suci Ramadan ini. Baik Ustazah, kembali lagi nih. Tadi selain salat malam, selain istighfar juga ada salat malam. Yang tadi saya sempat sampaikan diawali dengan tarawih. Itu menjadi awal permulaan kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Selanjutnya ada amalan apa lagi yang kita bisa lakukan sebagai cara kita menghidupkan malam Ramadan Ustazah? Ketika kita ingat ya, Buya Yahya ya, salah seorang ulama Indonesia sekarang, beliau pernah mengatakan terkadang kelirunya dalam memahami sholat tarawih ini, orang begitu bersemangat untuk sholat tarawih. Kenapa? Karena ini dia memiliki waktu yang khusus di bulan Ramadan. Jadi seolah kalau sudah melaksanakan sholat tarawih, maka dia sudah menggapai bulan Ramadan ini, mengisi Ramadan ini dengan sempurna. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah dia ada melakukan salat ba'diyah Isya? Nah, itu lagi terkadang menganggap setelah salat Isya sudah, lepas saja. Setelah itu nanti tunggu salat tarawih. Duduk dulu keluar, duduk ngobrol dulu, atau snack dulu dan lain sebagainya. Lalu masuk hanya untuk salat tarawih. Yang perlu kita ketahui bahwa salat sunat rawatib itu lebih utama karena dia memang bergandingan dengan salat wajib. Dan dilakukan sepanjang tahun. Bukan berarti dengan ini
keutamaan sholat tarawih yang menghidupkan malam di bulan Ramadan ini, meninggalkan yang lebih utama lagi. Nah gitu. Jadi kalau seandainya sudah kita lakukan seperti itu, maka harapannya adalah ketika kita melakukan ketika tadi pertanyaannya apakah dengan menghidupkan malam dengan sholat tarawih, lalu kemudian di waktu sahur itu kita melakukan istighfar, nah gitu kan, apalagi yang kita lakukan. Sebagaimana kita tahu Ramadan ini adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Baik. Jadi alangkah lebih matching ketika Al-Qur'an ini kita tadabburi di bulan suci Ramadan. Jadi kalau selama ini barangkali semangat kita itu untuk mengkhatam bacaan Al-Qur'an. Bagaimana kita galakkan, oh ini Ramadan ini kita ada buat khataman makna Al-Qur'an itu. Minimal kita baca arti nih, misalnya yang di terbitkan Kementerian Agama misalnya kan. Baik Ustazah, ini terkait dengan membaca Al-Quran, tentu ada hal-hal lain yang kita bisa lakukan lebih tentunya di bulan suci Ramadan ini. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana, Ramadan penuh berkah akan segera kembali untuk Anda. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa.
pemirsa, terima kasih. Kita masih bersama dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh dengan Ustazah Hajar Rahmatillah SAG MAG, masih dengan topik yang cukup menarik, meraih berkah Ramadan dengan istighfar dan salat malam. Ya, kembali Ustazah, tadi kita sudah sempat berbincang-bincang banyak terkait dengan istighfar. Nah, kali ini tadi bagaimana cara menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan selain dari salat tarawih juga dengan membaca Al-Qur'an. Ini yang paling baiknya seperti apa tekniknya? Kalau dikatakan tekniknya itu, kalau misalnya sholat tarawih itu waktunya kan sudah jelas tertentu ini waktunya, ya, antara sholat isya dan juga barangkali sebelum makan sahur gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya membaca Al-Qur'an itu, kalau mengenai tekniknya tadi itu, ini kita nih misalnya, lagi-lagi nih kenapa kita sampaikan ke ibu-ibu supaya tidak lalu kemudian menjadi pembenaran, saya tidak punya waktu untuk baca Quran, saya tidak punya waktu untuk ini, untuk itu. Sekarang kan sudah begitu luar biasa ya, banyaknya media yang bisa membantu. Kita sedang memasak, bisa kita putar bacaan Al-Quran itu. Karena mendengarkan Al-Quran itu sendiri juga merupakan amalan yang tentunya amalan itu yang dilakukan oleh malaikat. Karena malaikat tidak bisa baca Quran. Malaikat bisa mendengarkan Al-Quran, bisa menyaksikan orang yang membaca Al-Quran, tapi tidak punya kemampuan untuk membaca. Nah gitu. Lalu kemudian ketika kita katakan membaca, apakah memang kita maksudkan membaca itu hanya membaca melihat ke mushaf? Tidak hanya seperti itu. Jadi ketika ada ayat Al-Quran yang kita dengarkan, lalu kemudian misal seperti tadi nih, wabil asharihum yastaghfirun, kita dengar bacaan ayat itu. Ketika sedang mendengar ayat itu, kita serta-merta langsung beristighfar gitu kan. Nah, jadi itu artinya kita sudah mengamalkan Al-Quran pada waktu yang bersamaan. Kalau dikatakan trik, ya kapanpun, dimanapun, bukan daripada memang kalau untuk mendengarkan yang lain kita bisa hafal. Kenapa mendengarkan Al-Quran tidak sesering mungkin supaya juga kita bisa menghafal. Nah gitu. Jadi di samping misalnya sholat tarawih, kita juga mendawamkan sholat-sholat yang biasa kita lakukan pada malam hari. Misalnya sholat tahajud gitu kan. Kalau misalnya sholat, kalau dikatakan sholat sunat hajat misalnya. Kalau sholat sunat hajat itu kan tidak ditentukan waktunya, kapan saja. Kalau misalnya pada malam hari itu ya, yang memang rujukannya itu kepada Al-Quran adalah fatahajjad bihi. Nah itulah dia sholat tahajud namanya. Nah kalau misalnya kita melakukan sholat tarawih misalnya gitu kan, lalu kita sudah sholat witir nih, yang barangkali orang sibuk nih, gimana nih saya sudah sholat witir, sementara definisi sholat witir itu adalah penutup sholat sunat malam hari, nah kan gitu. Sementara kita mau lagi sholat kita yang mau lain lagi gitu, sholat yang lain gitu kan. Begitu bangun sahur misalnya, sebelum kita beraktivitas, yang beraktivitas kita itu insya Allah kita ikutkan dengan istighfar, kita mau sholat tahajud lagi, silakan sholat tahajud, tapi nggak perlu ditutup dengan witir lagi. Karena kalau ditutup dengan ditambah lagi nanti, misalnya witir itu kan artinya sholat ganjil. Tadi kita sudah sholat 3 rakaat, ini saya mau nutup 1 rakaat lagi, sudah 4 jadinya, udah nggak ganjil lagi. Nah jadi makanya fleksibilitas di dalam ibadah ini tergantung bagaimana situasi keseharian kita. Baik Ustazah, ini menarik juga bicara tentang bagaimana menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan ini. Fenomena yang kita lihat hari ini, masjid-masjid gitu ya, ada program-program yang sampai menghadirkan imam-imam dari luar bahkan untuk menjadi imam pelaksanaan ibadah sholat malam. Ini seperti apa Ustazah? Karena sholat itu juga bukankah dianjurkan lebih baik sendirian atau gimana ini Ustazah? Kalau sholat sendirian khusus untuk sholat tarawih, ini memang dicontohkan itu berjamaah. Baik. Karena namanya juga menghidupkan itu kan lebih ramai, kecuali memang yang sholat sunat yang lain. Nah gitu, termasuk sholat sunat fajar misalnya, itu kalau kita lihat dalam kita baca di sejarah, kita baca ini, Rasul sholat sunatnya itu di rumah, baru kemudian ke masjid. Nah gitu. Tapi kalau tarawih memang disyiarkan itu, menghidupkan itu artinya secara berjamaah. Nah, sama seperti halnya sholat kalau sholat wajib yang berjamaah itu misalnya sholat Jumat gitu kan, itu meramaikan pekanan. Tapi yang setiap harian itu apa ya, sholat wajib untuk laki-laki di masjid gitu, yang 5 waktu. Tapi kalau yang syariat lain, yang sholat sunat lain selain tarawih itu, sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha juga berjamaah. Kemudian sholat istisqa juga seperti itu. Nah jadi makanya, kecuali kalau misalnya kita mau sholat istikharah nih, kita mau sholat istikharah sendiri gitu kan,
nggak mungkin kan ngajak orang lain, ini siapa yang punya yang sedang galau dengan pilihan, yuk kita jamaah, enggak. Jadi sekarang itu kita sendiri. Baik, gitu. jadi sebenarnya malah kalau misalkan berjamaah memberikan motivasi tersendiri Benar. gitu. Dan mungkin rasa-rasanya kalau sendirian sholat ada kalanya udah mulai malas nih Iya, ngantuk. benar. Tapi kalau rame-rame insya Allah semangat Iya. gitu ya sampai akhir. Semangat dan ditambah lagi silaturahim juga terjalin saat itu. Oke. Nah, gitu yang biasanya pada tetangga itu pada jarang ketemu, tapi begitu hikmah Ramadannya ada sholat tarawih, ketemulah di situ. Oke, jadi ada nilai silaturahminya juga. Jelas, Yang paling jelas. penting saat ketemu itu jangan ngomong yang aneh-aneh gitu saya. Itu sudah Harus ngomong jelas. hal-hal yang baik yang pastinya. Yang menjadi motivasi dan saling mengingatkan. Kita rumusnya tetap tawasau bil haq, saling mengingatkan dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan dengan kesabaran. Oke, baik Ustazah, ini kita udah banyak sekali pemirsa berbincang-bincang ya terkait dengan berkah Ramadan dengan istighfar dan sholat malam. Nah, bolehkah kita kira-kira ya untuk merenung, kira-kira saya udah dapat belum ya berkah Ramadan? Ada nggak tolak ukurnya mungkin yang kita bisa nilai ini insya Allah saya udah dapat nih keberkahan untuk Ramadan saya gitu. Gimana Ustazah? Kalau balik kalau ke Ustazah ditanya, sepertinya kalau Ustazah mending kita nggak merasa bahwa sudah dapat. Oke, baik. Kalau merasa sudah dapat, artinya seolah sudah stagnan di situ. Baik, nggak mau Tapi usaha kalau lagi gitu kalau ya. seandainya saya belum dapat ini, makanya yang kita inginkan adalah fastabiqul khairat. Baik. Akan berlomba-lomba dengan kebaikan. Karena kalau sudah merasa seperti halnya, makanya kenapa kadang untuk meraih ranking 1 itu lebih mudah, tapi Iya. belakangan mempertahankan itu yang sudah Sulit, lemah. sulit. Nah, itu dia. Jadi Oke. makanya ketika kita merasa ya Allah, harapan kita adalah semoga. Baik. Ketika semoga ini adalah Harapan. harapan. Ketika kita sampaikan kepada Allah ini berbentuk doa. Ketika ada semoga berarti itu raja, harapan kita. Ekspektasi yang tidak boleh terputus dan tidak ada endingnya adalah ekspektasi untuk mendapatkan ridha Allah. Baik, itu poin pentingnya Ustazah ya. Supaya kita menjadi senantiasa memperbaiki dan memperbaiki. Jadi ketika misalnya kita merasa saya sudah dapat ini, nanti takutnya ketika ada orang lain yang barangkali seperti itu akan menjadi ukuran, oh dia tuh belum kayaknya, balik lagi ke ana khairum minhu nanti kan, na'udzubillah. Baik, ini saya terkait dengan sholat malam lagi ya. Tentu di dalam sholat malam ada satu malam yang dijanjikan Allah Lailatul Qadar. Lalu kemudian kita memasang niat nih, saya melaksanakan sholat malam saya hidupkan malam untuk meraih itu. Lailatul Qadar itu niatnya yang Iya. kita pasang itu boleh tidak Boleh, Ustazah? sangat Oke. boleh. Sangat boleh. Sama seperti orang pasang niat, ini saya akan berhaji tahun ini, semoga haji saya ini mabrur. Oke. Tetapi tidak lalu setelah selesai bulan Ramadan, kita ngomong nih, saya sepertinya dapat Lailatul Qadar. Oke, Itu yang baik. enggak. Karena Lailatul Qadar itu sendiri kan rahasianya Rahasia. Allah gitu kan. Ketika kita merasa bahwa ya Allah sepertinya kok Ramadan tahun ini lebih tenang. Semoga, lagi-lagi semoga benar. bahwa kita benar Allah pertemukan dengan Lailatul Qadar dan benar kita bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah. Tetapi lagi-lagi tidak bisa menjadi lalu kemudian memberi nilai, oh ini Ramadan saya nilainya segini, nilainya untuk ini karena saya sepertinya dapat Lailatul Qadar, itu enggak. Jadi kita jangan pikirkan apa hasil akhirnya, Iya. tetapi bagaimana kita berusaha Jalani untuk prosesnya. Iya, prosesnya itu Iya. berkah gitu ya. Iya, Allah senang kepada kita dan kita pun rileks Iya, benar, melaksanakannya. benar. Oke, baik Ustazah. Ini kembali lagi Ustazah, tadi sempat kita membaca Al-Quran otomatis bagi orang yang masih bisa, yang tidak ada halangan tentu bisa. Tapi bagi orang-orang tertentu yang haid atau apa ini kan kadang-kadang banyak alasan. Nggak beribadah gara-gara sedang haid. Dan ternyata ada banyak amalan yang kita Benar. bisa lakukan Iya. selama kita haid Ustazah. Sangat banyak. Malah kan ketika kita, mohon maaf ini, ketika seseorang begitu tahu, oh saya nih sudah dapat haid pagi Oke, ini. pagi Apa ini. yang kita sebutkan? Alhamdulillah yang ala kulli halin wa kulli ni'matin. Maha suci segala puji bagi Allah dalam segala hal dan segala nikmat. Jadi jangan marah gitu ya, Jangan tapi malah marah, bersyukur. malah namanya itu nikmat kan. Oke. Nah jadi kalau seandainya dikatakan ini suatu nikmat, kenapa? Karena ternyata yang keluar itu adalah saripati dari kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Jadi detoksifikasi untuk seorang perempuan adalah manakala dia mengalami menstruasi. Oke, baik. Jadi sesuatu yang tentu juga harus kita syukuri Kita dan akan syukuri. menambah nilai Iya, pahala juga buat benar. kita. Ya Ustazah, tanpa terasa nih pemirsa kita udah berada di penghujung acara. Ustazah barangkali bisa memberikan sedikit kesimpulan dari materi kita sore ini. Baik, semoga istighfar itu akan semakin banyak dan semakin kuat pada saat bulan suci Ramadan, dan tentunya setiap hari, setiap saat, setiap detik
istighfar itu adalah menjadi perhiasan lisan kita dan juga perhiasan hati kita sebagai wujud bahwa kita adalah seorang hamba yang tentunya pantas Allah akui sebagai hambanya yang disebut sebagai ibadur rahman, sebagai hamba dari yang maha pengasih. Dengan harapan kalau kita sudah disayangi, kalau kita sudah dikasihi oleh sang pencipta, maka terserah tentu yang akan diberikan adalah yang terbaik menurut Allah. Diminta atau tidak diminta, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Semoga kebaikan ini akan terus menyertai kita. Semoga ketika kita hadir ke dunia ini dalam kondisi fitrah, kita kembali nanti kepada Allah juga dalam kondisi yang Allah ridha kepada kita dan kita pun ridha kepada Allah, sehingga kita akan menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah insyaallah dan mengakhiri Ramadan kita ini dengan memperoleh predikat sebagai hamba yang muttaqin, yang terbebas dari api neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah sudah berkenan hadir nih di studio TVRI Stasiun Aceh dan juga sudah berbagi banyak hal untuk para pemirsa, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini, mudah-mudahan pemirsa punya kesempatan untuk kembali hadir menyaksikan Ramadan penuh berkah esok hari dengan tema-tema yang menarik lainnya. Sampai jumpa, saya mewakili kerabat kerja TVRI Stasiun Aceh mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.